Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Padoyan, NIM 20087309, Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang busines 1, busines model, dan yang kedua busines model ikan ampas, dan yang ketiga model kanvas dan kaitannya, dan yang keempat elemen-elemen busines. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama busines model. Busines model adalah sebuah model dasar yang menjelaskan bagaimana sebuah bisnis dapat menghasilkan keuntungan. Melalui komponen ini, bisnis tidak akan berjalan tanpa arah, sebab mereka sudah mengetahui apa produk yang ia ciptakan serta target pasar yang akan dituju. Busines model dengan busines plan, komponen ini lebih fokus kepada bagaimana mendapatkan profit atau keuntungan dari bisnis yang sedang dijalankan. Tidak hanya itu, adanya busines model juga membuat bisnis kamu berbeda dengan bisnis kompetitor. Oleh karena itu, otomatis pelanggan akan menyukai produk atau layanan yang ditawarkan dari sebuah bisnis. Menurut Bevelans, secara sederhana, model busines dapat digambarkan menjadi 3 bagian, yaitu jenis produk yang dihasilkan dan ketersediaan tenaga kerja dalam membuat produk tersebut. Yang kedua, strategi pemasaran yang dilakukan, distribusi, pengiriman, hingga proses penjualan. Yang ketiga, strategi harga yang digunakan serta metode pembayaran dari pelanggan. Bahkan bisnis yang sudah mapan membutuhkan komponen ini, sebab permintaan pasar dan persaingan bisnis akan berubah dari waktu ke waktu. Selain produknya disukai oleh pelanggan, ada kemungkinan investor tertarik untuk memberikan pendanaan. Ada beberapa manfaat yang didapatkan. Yang pertama, unggul dari kompetitor. Menurut Small Business, manfaat dari busines model adalah dapat membuat unggul dari kompetitor. Terlebih apabila busines yang kamu terapkan terkesan unik dan menarik. Contoh sederhananya, kamu menerapkan bisnis online dengan menerapkan metode pembayaran digital. Hal itu tentu menjadi poin unggul bagi bisnismu dari kompetitor yang tidak memikirkan hal tersebut. 2. Menarik perhatian investor. Bisnis model yang bagus otomatis akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Investor tidak peduli bisnis yang kamu jalani baru atau lama, asalkan mempunyai model bisnis yang mendapatkan profit banyak, investor tidak akan ragu untuk memberikan dana. Manajemen keuangan yang teratur. Melalui bisnis model, sebuah perusahaan tentu dapat membuat anggaran yang tepat mengenai proses produksi, jumlah ketenagaan yang dibutuhkan, dan lain-lain. Dengan demikian, mereka mengatur keuangan dengan baik, sebab kebanyakan bisnis mengeluarkan uang tanpa dianggarkan sehingga tidak bertahan lama. Pada dasarnya, tidak semua bisnis membuat
bisnis modelnya sendiri tanpa mengikuti model-model bisnis yang sudah ada. Beberapa macam yang mungkin bisa kamu ikuti dalam membangun bisnis. Yang pertama, franchise. Sebagian besar dari kamu mungkin sudah tidak asing lagi dengan bisnis model yang satu ini. Model bisnis ini biasanya dikenal dengan sebutan waralaba. Franchise kebanyakan digunakan oleh bisnis restoran, tetapi tidak jarang juga digunakan oleh industri jasa. Konsep dari model ini adalah ketika ada seseorang ingin memulai bisnis, tidak perlu membuat bisnis sendiri dari awal. Cukup menggunakan model yang sudah ada dari brand tertentu, kemudian membayar uang. Kompensasi kerjasama. Marketplace. Di era digital sekarang, marketplace juga menjadi salah satu model bisnis yang sangat terkenal. Marketplace adalah bisnis model yang mempertemukan antara penjual pembeli secara online, biasanya menggunakan situs web ataupun aplikasi. Dropship. Jenis model ini juga mengandalkan online dalam aktivitasnya. Subscription. Bisnis model ini melakukan bisnis di mana pelanggan akan dikenakan biaya berlangganan untuk mendapatkan akses dari layanan tersebut. Manufaktur. Perusahaan atau pabrik akan membuat sebuah dan menjualkan untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Bisnis yang kedua, bisnis model kanvas. Bagaimana menerapkan bisnis model kanvas dalam perusahaan, yaitu value proposition sederhana, merupakan nilai jual produk atau jasa Anda sehingga konsumen memiliki perusahaan Anda daripada kompetitor. Menentukan hal yang lain, value proposition sangat krusial untuk diketahui agar bisnis Anda menjual apa yang konsumen benar-benar butuhkan dan memastikan apakah perusahaan Anda menjual solusi atas permasalahan mereka. Ada beberapa pertanyaan yang dapat membantu Anda. Apa penyebab masalah itu? Mengapa konsumen ingin masalah tersebut? Apa manfaat bisnis yang konsumen? Customer segment saling berkaitan erat dengan segmentasi konsumen. Target konsumen bisa dibagi menjadi berbagai segmen sesuai kebutuhan. Contohnya berdasarkan usia, gender, hobi, maupun tingkat konsumerisme. Customer relationship. Konsumen ada banyak baik secara personal sebagainya di dalam customer relationship. Misalnya Anda memiliki bisnis online yang menjual produk aksesoris rambut dengan target usia 18 sampai 25 tahun. Tentunya target konsumen Anda adalah perempuan yang suka berdandan atau berpenampilan rapi. Dengan memberikan informasi seputar perawatan rambut, tips mengikat rambut, dan sebagainya. Channels. Bisa dikatakan channel merupakan tempat pertemuan Anda dengan konsumen. Untuk bertemu dengan mereka, untuk bertemu dengan mereka, di mana konsumen Anda berada, apakah mereka aktif menggunakan sosmed, apakah mereka suka mendengarkan radio dan aplikasi musik. Key activities. Key activities merupakan aktivitas bisnis Anda yang dijalankan sehari-hari agar dapat mencapai value proposition.
Beberapa panduan pertanyaan yang perlu Anda jawab. Key resources. Anda membutuhkan sumber daya yang tepat karena ini adalah aset yang Anda miliki untuk mendukung aktivitas perusahaan. Beberapa contoh sederhana resource adalah komputer, ruang kerja, karyawan, kendaraan listrik, dan lain sebagainya. Elemen-elemen bisnis. Yang pertama, customer segment. Yang kedua, value proposition. Yang ketiga, channels. Yang keempat, customer relationship. Yang kelima, revenue stream. Yang keenam, key resource. Yang ketujuh, key activities, key partnership. Yang kesembilan, core struktur. Model kanvas dan kaitannya. Business model kanvas merupakan sebuah tool dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen infrastruktur maupun keuangan perusahaan dalam bentuk elemen-elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambar-gambar ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan real terhadap tipe-tipe konsumen mereka, pengeluaran biayanya, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Sekian penjelasan yang saya berikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.